Baiklah, Bapak Ibu guru yang terkasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak, salam Imam Bude. Salam Imam Bude. Baiklah, Bapak Ibu, selamat datang di pengimbasan kegiatan elaborasi pemahaman budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 SMA swasta Cahaya Medan. Baiklah, perkenalkan saya Vinta Manik sebagai moderator. Adapun nanti yang akan menyampaikan materi dimulai oleh ketiga calon guru penggerak. Yang pertama ada Bapak Herianto Tamba SPD, lahir di Merek 17 September 1985 dan unit kerjanya adalah SMA swasta Cahaya Medan. Pengalamannya yang pertama adalah pendidikan profesi guru tahun 2017 dan yang kedua, pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Kemudian yang kedua oleh Bapak Jeki Sitakang SPD, tempat tanggal lahir Ayat Popo tanggal 22 Februari 1986. Unit kerjanya adalah SMA swasta Cahaya Medan. Kemudian pengalaman yang pertama adalah pendidikan profesi guru tahun 2020. Yang kedua adalah pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Dan yang terakhir adalah Ibu Novalin Melisa Utabaran SPD, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 27 November 1990. Unit kerja SMA swasta Cahaya Medan. Kemudian pengalaman kerja yang pertama adalah pendidikan profesi guru tahun 2021. Kemudian yang kedua adalah pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Adapun Bapak Ibu guru yang terkasih, agenda kita yang pertama adalah doa pembuka oleh Bapak Laurentius Kobo. Kemudian ada tujuan budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh ketiga calon guru penggerak. Kemudian ada pemahaman inti, kemudian eksplorasi konsep, kemudian nanti kita akan ada refleksi yang akan dilakukan oleh peserta. Kemudian ada doa penutup oleh Ibu S. Tambunan. Kemudian Bapak Ibu guru, karena nanti penyampaian materinya terbagi atas 3 sesi oleh masing-masing calon guru penggerak, maka kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru akan dipertanyakan di akhir penyampaian materi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Sebelum itu kami persilahkan untuk doa pembuka oleh Bapak Kubu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu karena kebaikan-Mu kami rasakan, khususnya mulai dari tadi pagi kami telah melaksanakan sebagian tugas kami dalam mengajar dan mendidik siswa-siswi kami. Saat ini kami akan mendengarkan sharing atau pengajaran dari para calon guru penggerak dari SMA swasta Cahaya Medan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, membimbing tim calon guru penggerak kami, agar apa yang mereka sharingkan, apa yang mereka bagikan kepada kami, mampu memperkaya diri kami untuk bergerak bersama, berinovasi dalam pelayanan di sekolah kami ini, agar kami meningkatkan kualitas pelayanan kami, baik dalam proses pendidikan pengajaran kepada siswa-siswi kami. Berkatilah kami, berkatilah proses ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar berjalan dengan baik dan lancar. Kami orang berdosa ya Tuhan, ampunilah dosa kami, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perilaku kami, agar kami layak menerima berkat dari-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mulai, kami serahkan kepada pemateri.
Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah mau memenuhi undangan kami untuk menyampaikan budaya positif yang kami terima pada saat pelatihan di calon guru penggerak angkatan 7. Baik, apa sih budaya positif itu? Begitu ya, yang akan kita aplikasikan di sekolah. Ya, budaya positif itu adalah sesuatu yang sudah kita dengarkan dan sudah kita lakukan selama ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan kita. Apa yang dikatakan Bapak ini? Bahwa fungsi kita sebagai guru, jadi kita di sini soroti adalah sebagai guru itu adalah sebagai penuntun atau fasilitator. Untuk apa kita menuntun? Untuk mencapai kodrat anak didik kita menjadi lebih bahagia sesuai dengan zaman dan masanya. Jadi di sini Bapak Ibu guru, yang paling penting, semuanya sebenarnya penting, tapi yang paling penting itu adalah karakter. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa karakter itu sangat penting untuk mencapai kehidupan kita, terutama anak-anak kita, untuk mencapai masa depannya yang lebih baik di masa mendatang. Hal itu sesuai dengan profil Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya Bu, berikut ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Baik, kita lihat yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu, kira-kira kita setuju tidak dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju tidak? Setuju. Baik, setuju. Kita lanjutkan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira kita setuju? Setuju. Baik. Lanjut. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira kita setuju? Setuju. Baik, Bu Agnes, kira-kira kenapa setuju Bu? Di poin yang keberapa Pak? Yang mana pun boleh, 1, 2, 3 boleh. Jadi saya di poin pertama saya setuju karena saya sudah melaksanakan itu Pak. Jadi ada anak-anak yang tidak pramuka itu saya buat hukumannya menulis dasar Dharma 30 lembar. Jadi melalui itu anak-anak itu sudah mulai rajin datang ke pramuka seperti itu. Ya, terima kasih pada Bu Agnes. Ya, sesuatu yang sudah dilakukan dan diaplikasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari, terutama dalam eskul pramuka. Baik, ada lagi yang mau memberikan komentar setuju atau tidak setuju tadi untuk nomor 1 atau nomor 3? Ya, Pak Bowo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya memilih Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya memilih nomor 2 karena telah mempraktekannya. Jika ada siswa yang tidak disiplin, misalnya ribut di dalam kelas, yang saya lakukan adalah menyuruh dia untuk mengumpulkan sampah di dalam ruangan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Bowo. Untuk nomor 3 ada yang setuju? Mana tahu kan kita banyak donatur, kita banyak pundi-pundi kita memberikan penghargaan kepada anak kita untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Ada enggak kira-kira Bapak Ibu? Setuju. Oke, Pak Kimri kira-kira bagaimana? Setuju Pak. Setuju. Ya, Ya. karena dengan memberikan salah satu pengertian dapat menumbuhkan rasa
bangga pada diri anak sehingga dia mau lagi lebih berbuat lagi ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ginting. Dengan memberikan penghargaan berarti anak itu seperti diapresiasi, seolah-olah kita apresiasi ya, dan dia akan menjadi termotivasi. Baik, terima kasih untuk pendapatnya semua Bapak Ibu. Hal yang sama terjadi juga dengan saya dan teman-teman saya yang ada di sini. Pada awalnya saya juga setuju dengan pernyataan Bapak Ibu guru sekalian. Tetapi setelah kami belajar selama beberapa bulan ini, semuanya yang kita lakukan itu bertolak belakang rupanya. Tidak sesuai dengan permintaan dari Bapak Ki Hajar Dewantara tadi. Kenapa ya? Ya, karena di situ ya nanti kita akan lihat masing-masing dari mulai pertanyaan itu akan nanti terjawab dengan materi yang akan kita bawakan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan manusia berkualitas. Yang keempat, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang kelima, restitusi. Segitiga restitusi. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Dari sini nanti akan kita bahas tadi tentang pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Next. Baik, sekarang kita lanjut disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, sekarang Bapak Ibu kita agak merenggangkan tangan. Bagi siapa yang tadi sudah kamu, boleh merenggangkan tangannya, diangkat boleh, dikepak-kepakkan boleh, terserah Bapak Ibu gimana supaya. Untuk yang di sebelah kanan saya, Bapak Ibu yang di sebelah kanan saya, ya, untuk Bapak Ibu yang di sebelah kanan saya. Yang di sebelah kanan saya berarti ada dua ini ya. Yang di sebelah kanan, sebelah sana Bu Deli, Bu Tamunan, Bu Tanida, Pak Eka, dan di belakang. Kita kepalkan tangan seperti ini. Kepalkan tangan sekuat-kuatnya. Anggaplah yang di dalam kepalan tangan Bapak Ibu adalah sesuatu yang berharga. Entah itu anak, istri, orang tua, harta, mobil, rumah, dan seterusnya. Anggap itu adalah barang berharga Bapak Ibu. Ya. Terus yang di sebelah kiri merayu Bapak Ibu. Ya. Coba ambil Bapak Ibu. Tangkap tangan Bapak Ibu yang di sebelah kanan Bapak Ibu. Baik, ya, pertahankankah atau Bapak Ibu menyerahkan? Ya, paksa genggaman dari Bapak kita tadi yang sebelah kanan, paksa sampai terbuka, paksa sampai terbuka. Entah itu dengan rayuan, entah itu dengan ancaman, entah itu dengan pengajuan, entah itu dengan menghardik atau membujuk, ya, boleh dibujuk, boleh dihardik, boleh diancam, ataupun disuap dengan sesuatu yang menurut Bapak Ibu baik. Baik, sudah tahu? Satu ya. Sudah dibuka dari sebuah tenaga? Belum. Baik, ada yang berhasil membuka? Ada. Siapa? Oke, satu. Nanti yang lain nggak ada berhasil membuka. Dia berhasil, tapi ini glitiknya curang. Iya, apa-apa. Yang penting tadi kan terbuka. Yang penting intinya terbuka. Bisa, dia Berhasil. Ada berapa yang berhasil membuka kepala anak temannya tadi? Ada 2 orang. Baik. Ya, dari sini teman-teman Bapak Ibu sekalian, apa yang mau kita ambil? Apa yang mau kita ambil? Pendekatan. Ada lagi Bapak Ibu? Pemaksaan. Ada lagi Bapak Ibu? Pembujukan. Baik. Ya, biasanya kita sebagai manusia kan menghalalkan segala cara supaya apa yang kita inginkan itu tercapai. Kan gitu ya? Iya.
kita dua Angelus sebentar. Rupanya yang kita lakukan selama ini adalah ilusi. Kenapa ilusi, Bapak Ibu? Ya, rupanya yang kita katakan bahwa penghargaan itu begini, apa ini begini dan seterusnya, itu hanya ilusi kita. Ilusi guru, di mana guru itu mengontrol murid. Seperti tadi, ya, seperti tadi bahwa tadi hal yang berharga kita itu datang Pak dosen digelitiki saya, lalu saya kasih. Ya udah, berarti dia kalah dengan situasi dan keadaan. Digelitiki saya, atau tadi dirayu saya, dipaksa saya. Jadi kita kalah dengan keadaan. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering sekali terjadi pada kita. Kita mempersalahkan anak-anak, misalnya, contoh, jangan gara-gara tahu nanti saya dipanggil kepala sekolah, saya nanti kena SP. Rupanya itu ilusi juga bagi kita. Salah rupanya hal tersebut. Ya, kurang benar. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, itu juga rupanya ilusi. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contoh tadi kepala tadi. Karena kita sebagai guru, kita paksa begini, kita paksa begini. Dan terbukti kami juga seperti itu, ya. Tapi sesudah belajar, rupanya ada yang perlu dibenahi, diubah paradigma kita selama ini menjadi lebih baik. Next. Baik, di sini apa saja yang berubah, ya kan? Karena tadi kita di situ ya, yang memberikan atau yang tidak memberikan genggaman itu, kalau yang memberikan berarti kalah dengan situasi tadi. Motivasi ekstrinsik. Tapi kalau dari dalam diri, kalau aku sudah tahu bahwa itu adalah berharga bagiku, sampai kapanpun tidak akan aku kasih sama orang itu. Berarti itu dari diri saya sendiri. Mau apapun, dari samping, dari belakang, dari atas, dari bawah, kontrolnya adalah diriku sendiri, diri saya sendiri. Saya tidak mau terpengaruh oleh orang lain. Ya, maka selama ini kita itu sering distimulus respon saja. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Saya pun seperti itu. Kita mau orang itu sama seperti aku, sama seperti ini, semua seperti itu, ya kan? Rupanya salah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti jangan kemauan saya, tetapi kemauan semua, begitu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kamu terlambat, oh kau salah. Tidak kita lihat kenapa dia terlambat di sini ya. Maka di sini sebagai kontrol ya, semua perilaku memiliki tujuan. Kita bisa lihat kenapa terlambat, macet pak. Alasan anak-anak kita biasa. Padahal kalau kita sudah tahu macet itu sebenarnya bukan tujuan ya kan. Mungkin dibuatnya alasan menjadi seperti itu. Ya, karena yang kami dapatkan kemarin ada seorang anak terus terlambat karena setiap hari dia harus membantu orang tuanya ke pasar pagi. Ya kan, jadi dia kadang terlambat dan berjalan kaki ke tempatnya. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, orang lain yang mengontrol kita. Seharusnya tadi saya sendiri hanya saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain itu tidak. Yang berikutnya, saya bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi Pak Febri sama Pak dosen ya kan, digelitiki saya, dirayu atau dimarahi saya. Terakhirnya serahkan barang yang berharga dari saya kepada dia. Jadi harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seharusnya bisa ya, kita berkolaborasi dengan segala kemampuan dan kemauan kita sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Dan yang berikutnya, model berpikir menang kalah. Ya, seharusnya berpikir menang-menang. Sering kita kan kalau sudah memarahi sianu, dia baik, udah senang aku gitu kan. Padahal tidak ada solusi yang kita berikan. Seharusnya berpikir menang-menang. Jadi dua individu, saya sebagai guru, murid sebagai siswa, itu dalam menentukan kasus saya juga menang, siswa juga menang.
untuk mencapai kebahagiaannya, untuk kehidupannya yang lebih baik. Next, Bu. Di sini ini banyak sekali tabelnya Bapak Ibu. Kalau saya jelaskan sekarang merasa kita akan ngantuk. Ya, tapi intinya saya ambil di sini ya, bahwa teori kontrol ini ya dalam disiplin positif ini menurut penelitian beliau, profesor tersebut ya terbagi atas 4. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini perlu kita pegang Bapak Ibu. Nggak ada yang lain, hanya saya. Ya, hal ini akan membuat kita belajar mengontrol diri kita dan menggali potensi kita agar tercapai kepada tujuan kita, tujuan yang mulia. Kalau kepada siswa berarti dia mencapai sebagai manusia yang berkualitas, berkarakter tadi yang dikatakan, menuju kebahagiaan hidupnya. Ya, terus semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku harus ada tujuannya, termasuk terlambat tadi. Ada tujuannya. Ya, kita kumpul siswa, kita kumpul handphone motor, ada tujuannya. Semua hal ada tujuannya. Hal ini teman Bapak Ibu, ya ada dari teori 3 teori motivasi ini, menghindari hukuman, mendapatkan imbalan. Yang paling penting dan yang paling baik kita ingat adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita hargai dulu diri kita, baru ke orang lain. Ya, baik, dari situ nanti akan menuju kebajikan nilai, kebajikan dan nilai universal serta keyakinan kelas yang akan dibawakan oleh teman saya nanti. Dan yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Tadi sudah kita singgung sedikit, ya, bahwa kalau boleh dalam penanganan apapun itu semuanya menang, tidak ada yang kalah. Ya, karena di sini posisi guru ini ditekankan kepada kami. Posisi guru kita itu teman Bapak Ibu di sini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu posisi mana yang paling ideal sama kita? Dari antara kelima posisi kontrol guru ini, penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, temankah, pemantaukah, manajerkah? Penghukum, baik Pak dosen penghukum. Ada lagi? Manajer. Ada lagi? Ya, itu nanti teman. Ya, teman. Baik, ya, baik teman, penghukum atau manajer, nanti kita lihat apa lebih dalam lagi. Tetapi yang paling baik dan paling top di sini adalah sebagai manajer. Kenapa? Karena kalau kita jadi teman, nanti kalau saya sudah tidak ada, saya atau siswa itu jadi hilang arah, jadi tidak baik, ya, dan kurang baik. Maka sebagai manajer kita pantau dulu. Ya, kita mau sering seperti itu ya, seperti bapak pimpinan kita beberapa di sini kan, nggak langsung keluar atau apa, dikasih dulu peringatan, dipantau dulu, lalu ditanya kepada wali kelas bagaimana perkembangan anak kita, begitu dia. Ya, lalu disitulah fungsi kita sebagai manajer. Dan hal itu nanti sampai ke bawah, sampai ke segitiga institusi, nanti dibawakan oleh teman kita juga. Lalu yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang jelas Bapak Ibu. Kebutuhan saya pasti beda dengan kebutuhan Bu kita. Ya kan, kebutuhan kita berbeda-beda, jelas. Prioritas saya sekarang adalah ini, yang lain beda lagi. Demikian, maka itu nanti bisa kita untuk bertahan hidup, untuk penguasaan, kasih sayang, kesenangan ataupun kebebasan. Baik Bu, lanjut. Maka di sini bagaimanakah atau apakah sih disiplin itu? Ya, sudah sering kita katakan disiplin sedikit tahu, kata Ibu Beka. Sopan sedikit tahu, bagus ya, ya kan? Maka disiplin berasal dari bahasa Latin, ya, disiplina yang artinya belajar. Ya, di sini belajarnya maksudnya gimana ya Bapak Ibu? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Itu masih disiplin. Apakah ini disiplin positif? Nanti kita lanjutkan, ya kan? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kemakmuran. Kamu begini-begini harus tiba jam sekian. Apakah itu disiplin positif? Nanti kita lanjutkan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Ya, dari Bapak Ibu ini juga bisa kita lakukan kepada diri kita, bukan hanya kepada murid. Ya, saya tiba jam sekian, salah satunya menghindari ini, tapi awalnya adalah saya menjaga keselamatan diri saya. Kalau saya tidak membuat contoh seperti itu, jadi saya lebih cepat datang misalnya. Berarti berasal dari dalam diri sendiri. Baik, Bu. Kebijakan universal, ya ini sudah biasa kita dengar. Ya, di profil Pancasila sudah dikatakan tadi, kamu harus begini, harus bermandiri, harus bernalar kritis sampai berkreatif. Ya, sehingga dimanapun tadi, setiap perilaku, setiap orang atau setiap perbuatan yang kita lakukan itu, ingat ada tujuannya. Jadi harus kita punya tujuan, maka sesuatu hal itu bisa berjalan dengan baik. Hal ini Bapak Ibu sudah relevan dengan yang kita lakukan di yayasan kita melalui core values yayasan kita yang diaplikasikan di school values yayasan kita, yang PECHT. Ya, relevan dari nilai-nilai kebijakan universal yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Baik, sekarang kita lanjut. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, balik lagi, siapa ini Bapak Ibu? Kenal nggak dengan tokoh ini? Ya, iya, Bapak ini dari kalau dari segi kelahiran mungkin bukan manusia sekarang lagi, bukan manusia kita lagi, ya kan? Nggak zaman kita lagi, nggak zaman mengenal handphone dan seterusnya. Di zaman dulu, tapi pemikirannya masih update sampai sekarang dan justru baru bisa. Jadi dia merasa terpaksa mungkin, ya, situasional lah seperti itu. Next. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah singgung tadi bahwa ada yang melatar belakangi kita memberikan harta kekayaan kita tadi atau memberikan sesuatu yang berharga kita. Ada dari dalam diri, ada dari luar diri. Ya, maka dari sini tadi kita sudah ingat bahwa yang paling bagus adalah dari dalam diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri. Saya bawa botol tiap hari untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk kesehatan saya. Bisa nggak saya beli dari luar? Bisa, karena banyak uang saya, gitu ya kan? Tapi apakah itu menghargai diri saya? Kita jawab dalam hati kita masing-masing, Bapak Ibu. Ya, lanjut dari yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Oh, dihukum nanti saya, kata siswa. Ya kan? Untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan Anda rasakan? Yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, begitu ya. Rata-rata kita memang pada fase yang ini masih sekarang saya pun masih belajar di Bapak Ibu, ya, cenderung kita masih di sini, tapi ya dengan pembelajaran ini marilah kita kembangkan dulu, kita gali dari diri kita, internal kita untuk memuliakan diri kita masing-masing. Next, Bapak. Ilmu oleh penghargaan tadi sudah balik lagi ya. Ya, itu pengaruhnya kalau situ ada di kotak warna hijau, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Berarti Bapak Ibu, siapa yang tadi ngasih, siapa sekian-sekian nanti nilainya sekian, siapa yang nanti melakukan ini berdapat ini, kan ada penghargaan, berarti salah, kurang tepat, itu juga merupakan hukuman, sama dengan hukumannya. Ya. Dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternalnya yang muncul di situ, sehingga menimbulkan ketergantungan. Kita ambil saja contoh anak kita di rumah. Bangsa, nanti kalau kamu dapat nilai sekian atau ranking sekian, kamu nanti kita beliin sepeda. Rupanya selama ini yang kita lakukan itu adalah kurang benar, salah.
karena menimbulkan ketergantungan. Aku akan diberikan Bapak Ibu kalau ini, kalau nggak diberikan berarti aku nggak mau kerjakan. Salah rupanya Bapak Ibu, kurang tepat. Jadi boleh kita cari lagi bagaimana caranya, ya. Maka kita kembangkan juga dalam pribadi kita, ke anak kita juga untuk hal ini, ya. Di sini tadi ya, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, ya. Sehingga tadi kalau ada penghargaan tadi ini, misalnya kepada siswa kita, kalau kamu nanti nggak terlambat saya kasih ini. Pada saat saya tidak jadi wali kelasnya, bisa jadi dia hilang arah kembali, tidak didapatkan figur yang lebih baik dari situ. Ini tadi dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Itu kurang baik. Penghargaan menurunkan kualitas, ya. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Memang kalau kita tidak dikasih sepeda tadi sama dia nggak mau belajar lagi, kan gitu ya kan. Cuman balik lagi Bapak Ibu, ya, kita gali pelan-pelan bagaimana maksud teori ini. Kita juga sama-sama belajar. Baik, di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kita sering sekali memberikan apresiasi kepada siapapun, termasuk juga kepada diri kita. Dan perlu kita ingat, beri pengakuan secara khusus. Jadi perlu rupanya kita berikan pengakuan kepada secara khusus. Pak Jeki rupanya hebat, Bu Pak rupanya hebat. Perlu rupanya, nggak harus dengan ini pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi, mungkin person, ya, bagus sekali Pak Bobo ini, Ibu bagus sekali Pak Presiden dalam menangani kasus. Terima kasih ya. Terus beri pengakuan kepada semua murid. Terima kasih ya Bapak. Murid-murid sekalian, kita sudah bisa bekerja sama selama ini dengan baik. Supaya seperti itu. Beri pengakuan secara konsisten. Ya, berarti harus ada, ya, konsisten. Misalnya setiap perwalian misalnya, atau setiap kali bahkan fokus kepada proses. Karena kehidupan ini adalah proses yang menuntun kita tadi menuju ke bahagiaan sebagai manusia yang merdeka. Next. Ya, ini tadi banyak contoh pengakuan, ya. Kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk bla bla bla. Kalau kita buat kalimat berikutnya, nilai kebajikan apa di situ yang kita ambil? Rasa empati yang besar, ya. Di situ kita lihat situasinya pada saat mengelola murid baru di kelas kita, atau misalnya ini bisa kita katakan di siswa kita orang anak-anak tunanetra berkebutuhan khusus, ini juga sering kita katakan. Saya menghargai itu, nilai kebajikannya adalah kepedulian. Ya, maka situasinya pada saat kita membantu teman-teman kita pada tugas kelompok atau pekerjaan seharian kita. Terima kasih untuk semua. Itu merupakan rasa tanggung jawab kita. Situasi kita pada saat kita memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, kalau mengatakan kepada siswa yang kami dorong, terima kasih sudah membantu untuk membersihkan kelas kita. Terima kasih. Next. Baik, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tindakan yang sering kita lakukan dan saya lakukan. Baik Bapak Ibu, untuk nomor 1, hukumankah atau konsekuensi? Hukumankah atau konsekuensi? Untuk nomor 1, hukumankah atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang nomor 2, mengelilingi lapangan basket. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Poin yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis tanpa tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sering ya Bu Alex?
Iya. Lari mengelilingi lapangan basket sama ya. Nah, kira-kira apakah jawabannya Bu? Next. Ya, sudah jawab semua, kita lihat. Apakah benar tadi yang kita katakan tadi? Hukuman. Benar? Benar. Benar? Benar. Baik, berarti kita sudah hebat dalam hal ini. Ya, lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, seperti satu apa ya? Satu SKS, dua SKS ya Bu, panjang sekali. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, ya, konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Ini banyak, bisa kita baca nanti slide-nya bisa kita kasih kepada Bapak Ibu. Next Bu. Terima kasih, inilah pemaparan materi dari saya. Kita lanjutkan berikut materinya pada Ibu Nova. Saya akan lanjutkan, tapi sebelumnya saya mau kasih briefing dulu karena tadi saya pantau-pantau dari sini sambil menggeser-geser sponsor ada yang sudah tidak sini lagi. Ya. Lapar. Lapar ya, sama saya juga. Nanti kita makan sama ya Pak ya. Oke, kita ice breaking dulu sebelum lanjut ke materi yang kedua. Tapi ini mengharuskan kita untuk berdiri. Jadi bukan games tapi iya, tahu kesukaan saya. Ya, kita Ibu selalu lagu dan gerak. Jadi sambil nyanyi sambil bergoyang ya. Oke, kita semua berdiri. Abang Damien mau ikut berdiri? Mau ikut berdiri? Oke, kita akan bernyanyi. Mungkin yang lagu ini juga Abang Damien tahu. Lagunya 1 ditambah 1. Ya. Kalau 1 kita tangan kanan 1. Lalu kalau tambah segini bukan kali ya, tambah ya, 1 tambah bukan tambah 1 tambah 1 lagi sebelah ininya lagi ada. Kemudian hasilnya 2 ya. Kalau 22 berarti 22 kita ini. Oke, 1 ditambah 1 sama dengannya seperti ini. Sama dengan 2. Nanti 2 ditambah 2 sama dengan berapa? 4. Kalau 4, tangan di pinggang. Lalu kaki kanan kita buat ke sini. Ya, kaki mau gue ya. Ini. Ya, 4. Kaki kanan ya, kaki kanan nanti jangan sampai angka 4 itu balik. Oke. Ya, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ini belum keahlian saya, tapi kayaknya banyak Bapak Ibu di sini sudah ahli. Gunakan pinggul, pandai kali Bapak ini, betul. 8 itu pakai pinggul, 8. Bebas, yang penting goyang pinggulnya. Tinggal 8 ya. Iya. Di sini saya praktekkan, Bapak tidak memperhatikan. 8. Sudah? Ya, berarti 8 tambah 8 berapa? 16. Kalau 16 boleh ya, 16. Oke, sudah ya, dapat geraknya ya. Boleh Pak, sambil gini-gini juga boleh. boleh. Ya, oke, kita mulai. Kita lambat dulu ya. 1 ditambah 1 itu ya. 1, 2 ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lagi 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Belum. Sekali lagi. Tapi siap, jangan lupa. Ya, oke. 1 ditambah 1 siap ya? Tuh, wagaya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Fokus. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan
Tapi untuk materi kedua itu difokuskan kepada restitusi. Kalau tadi di Bapak tambah sudah dijelaskan bahwasanya setiap perilaku itu ada tujuannya. Contohnya saya berangkat ke sekolah tepat waktu. Tujuannya apa? Oh, untuk supaya saya tidak dihukum. Itu tadi ya. Ada orang datang tepat waktu ke sekolah, tujuannya supaya dapat uang transport misalnya kita. Itu hadiah kan? Penghargaan ya. Nah, ada juga yang seperti tadi, datang ke sekolah tepat waktu memang karena demi keselamatan dirinya, supaya tidak lembut, supaya bisa bersantai dan sejenisnya. Jadi setiap manusia, kita semua, anak-anak didik kita juga, setiap perilaku mereka tuh ada tujuannya. Tapi budaya positif yang mau kita lakukan adalah bagaimana supaya mereka setiap tujuan mereka, setiap perilaku mereka tujuannya bukan karena takut hukuman atau karena mengharapkan penghargaan, tapi karena dia merasa dirinya berharga. Itu dia. Nah, kemudian dilanjutkan dengan yang kedua, restitusi. Tadi materi terakhir dari Bapak tambah membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu secara sepihak, kita yang menentukan. Makanya nanti ada di teori kontrol penghukum, ya guru sukanya mau menghukum pakai apa, disuruh ngapain aja, itulah kalau penghukum. Kalau hukuman itu sepihak, tapi kalau konsekuensi lahir dari kesepakatan. Contohnya kita sepakat dulu kalau nanti terlambat turun ke lapangan itu lari 2 kali keliling lapangan misalnya, itu konsekuensi. Ada kesepakatan di antara dua pihak. Nah itu dia. Sudah, tapi ternyata kalau kita pikir-pikir kayaknya lebih bagus konsekuensi, karena si murid juga tahu nih. Si murid juga tahu kalau nanti dia misalnya diberi ganjaran atau ada yang harus dia lakukan karena kesalahannya, memang saya menyepakati itu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ketika kalau restitusi ini fokusnya adalah ketika murid melakukan kesalahan. Ya, tapi apapun yang saya sampaikan nanti saya tidak menggurui, karena kalau saya lihat dan saya alami, sebenarnya banyak dari kita tuh masih sangat banyak melakukan kesalahan untuk membina murid yang melakukan kesalahan. Ya, nah jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Memperbaiki, bukan menebus, itu ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ini maksudnya kira-kira contohnya, kelompok mereka artinya itu kelompok yang benar. Seandainya begini, seorang murid kalau dia tidak mengerjakan tugas atau dia mengantuk, keluar aja, atau dia mau ngomong di kelas, kita suruh mereka keluar. Artinya mereka dalam kata lain sudah terpisah dari kelompoknya. Nah, restitusi adalah proses atau sebenarnya pendekatan bagaimana supaya murid yang misalnya bicara di kelas itu tidak dipisahkan dari kelompoknya. Kita bina sehingga mereka tetap ada di kelompok yang sama, kelompok yang tidak melakukan kesalahan gitu. Ya. Dengan lewat kesalahan itu justru itu jadi momen bagi mereka untuk karakternya lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif antara siapa? Kolaborasi antara kita sebagai guru dengan murid. Nanti ada contoh videonya, kolaborasi antara guru dan murid ketika si murid melakukan kesalahan, ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Maaf, ini juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi bukan kita bikin di surat perjanjian, tulis 1, ini, 2, ini, tapi kita semua yang bilang. Gurunya yang mengatakan, wali kelasnya yang mengatakan 1-3 yang ditulis itu wali kelasnya. Harusnya di proses restitusi, murid yang menemukan sendiri solusinya, harus dari dia sendiri. Ketika dia makan uang sekolah, SPP tidak dibayarkan, harus dia yang menemukan solusinya. Bukan kita yang bilang mulai bulan depan SPP-mu ditransfer ke saya saja, bukan seperti itu. Harus keluar dari murid itu sendiri solusinya. Ya, jadi itu kira-kira restitusi. Agak kecil ya, tapi ini membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kita lihat yang di bawah, hukuman itu jelas negatif karena datangnya sepihak yang jadi ada poin-poinnya. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, kemudian korban mendapatkan keadilan. Artinya korban ini di sini adalah orang yang terdampak dari kesalahan si murid. Contohnya dia bertengkar dengan temannya, si korban mendapat keadilan, dia pasti senang. Mereka bertengkar kena tumbuk misalnya,
yang menumpuk ini ada hukumannya dari sekolah. Yang ditumbuk pasti merasa adil gitu. Ya, kemudian murid atau si anak yang melakukan kesalahan akan tersakiti. Itu. Jadi ada banyak lagi ya. Intinya hukuman itu menghasilkan atau berdampak negatif pada murid. Jadi kalau tadi Pak dosen bilang perannya adalah penghukum. Sebenarnya bukan Pak dosen saja. Saya juga masih, teman-teman saya juga masih, jangan-jangan kita juga masih. Ya, mudah-mudahan setelah ini kita bisa mulai belajar berubah karena walaupun sebenarnya prosesnya sulit. Ya. Kemudian konsekuensi, kalau tadi Pak Kabur mengatakan perbedaan hukuman dan konsekuensi, kita pasti berpikir konsekuensi itu lebih bagus untuk murid, menangani murid yang bermasalah. Tapi ternyata itu netral, artinya tidak berdampak apa-apa sama si murid. Ya ketika nanti misalnya dia kesepakatan, kalau terlambat turun ke lapangan, keliling lapangan 2 kali. Next time ketika dia harusnya, misalnya ada kondisi yang membuat dia hampir terlambat, dia akan mikir begini, ya udahlah lari aja nanti gitu. Itu dia netral, jadi tidak berdampak ke anak. Memang dia tidak tersakiti, tidak merasa tersudutkan atau hal-hal negatif lainnya, tapi tidak juga berdampak positif ternyata bagi si anak. Jadi selama pembelajaran ini kami diajarkan bahwasanya restitusilah yang paling tepat. Ya, restitusilah yang sebenarnya ketika si anak melakukan kesalahan, justru ada hal positif yang dia bisa dapat. Itulah kalau restitusi. Jadi kalau kita baca poin-poinnya, restitusi merupakan pilihan, karena kita bertanya kepada si anak, maunya seperti apa? Ya, kemudian solusinya seperti apa? Oke, kemudian korban mendapatkan ganti. Itu maksudnya contohnya, kalau tadi kan korban mendapat keadilan, kalau ini korban mendapatkan ganti, artinya si anak di sini kita suruh bertanggung jawab. Contohnya ketika anak berkelahi, kemudian kancing bajunya lepas semua. Nah, si anak yang kancing bajunya lepas itu menjadi korban. Kalau kita menghukum, mungkin kita akan suruh dia tulis surat perjanjian atau hukuman-hukuman lain, membersihkan kamar mandi dan semacamnya, atau ganti baju sekolahnya dengan yang baru misalnya. Tapi kalau di restitusi, salah satu contohnya secara singkat ya, kita suruh dia menjahit kancing-kancing yang lepas. Itu dia kalau di restitusi. Jadi bukan hukuman, berdampak positif juga. Begitu kira-kira gambaran restitusi ya. Jadi ada poin-poin yang lain, tapi intinya restitusi itu positif. Dari kami juga bukan hanya karena disuruh menyampaikan disuruh restitusi, udah restitusi yang terbaik menurut tulisan ini, tidak, tapi menurut kami pribadi jangan itu yang paling baik ya. Ini 9 ciri restitusi. Intinya kalau restitusi ini seperti yang saya katakan tadi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus. Kalau menebus kesalahan itu siswa dihukum. Ya karena kamu begini, kamu saya hukum. Ya udah, dia merasa menebus kesalahannya. Apa efeknya? Anak akan merasa tidak bersalah karena dia sudah menebus. Ya, dia sudah menebus itu, jadi dia nggak ada rasa bersalah. Tapi dia bagaimana supaya belajar dari kesalahan? Kalau sudah belajar, berarti kedepannya pasti dia tidak akan berusaha untuk tidak mengulangi itu. Ya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan baik antara murid yang bermasalah dengan guru BK, dengan guru wali kelas, dengan temannya. Itu memperbaiki hubungan karena dia berusaha menemukan solusi. Ya. Kemudian tawaran itu tadi, proses kolaboratif. Bukan paksaan, hukuman baru paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Nanti kita lihat ada 5 kebutuhan dasar murid yang sebenarnya kadang-kadang kebutuhan itu tak terpenuhi, makanya mereka berbuat onar. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Ini mungkin belum bisa Bapak Ibu rasakan karena belum melakukan. Tapi dari saya yang sudah melakukan, saya mengiyakan ini. Kami juga mengiyakan ini ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, karakter apa? Artinya fokusnya kepada karakter, bukan tindakan. Bukan ini anak mau diapain karena berbuat salah, tapi apa yang bisa kita tumbuhkan dari kesalahan itu, lebih kepada karakternya. Sama seperti tadi di awal dikatakan budaya positif itu ada karena karakter itu sebenarnya jauh lebih penting. Walaupun prestasi dan semacam itu juga penting, tapi karakter itu perlu dan penting untuk ditumbuhkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, bukan fokus pada konsekuensi atau akibat, tapi solusinya apa. Kemudian tadi sudah saya jelaskan ya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kembali kepada kelompoknya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada hubungannya dengan perilaku
murid ketika dia melakukan kesalahan. Jadi ada kebutuhan dasar manusia, ada 5. Ini dia secara singkatnya. Jadi sebenarnya seperti tadi dikatakan Pak Kamba, kita ini semua punya kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya misalnya, saya itu mungkin kebutuhannya kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging misalnya. Tapi ada juga yang pengen kebebasan, nggak suka yang terlalu banyak aturan. Artinya kebutuhan ini bisa berubah. Bisa jadi saat ini saya butuhnya kesenangan. Bisa jadi di lain waktu saya kebutuhan saya saat itu adalah kekuasaan itu dia. Ya. Nah jadi kalau kita lihat di sini, ini kalau menurut teorinya pasti alasan anak untuk berbuat salah satunya ada di sini. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi pada saat itu, ya. Contohnya nanti di salah satu video restitusi yang kami tampilkan, ada seorang anak yang menggunakan SPP-nya dengan tidak baik. Dia tidak membayar sekolahnya, tapi dia menghabiskan itu untuk dirinya sendiri. Setelah dilakukan restitusi, didapati yang mendasari dia melakukan itu kesenangan, karena uangnya habis untuk taruhan. Itu kira-kira, ya. Jadi kalau kasih sayang dan rasa diterima, kalau kita bertemu dengan anak yang seperti ini, ya kita melakukan pendekatan, biasanya dengan sentuhan fisik juga. Itu dia kalau kasih sayang dan rasa diterima. Berbeda kalau dia kekuasaan. Ini kekuasaan sama power, ya. Kalau kekuasaan ini, si anak ini harus kita libatkan, lalu harus kita bagaimana supaya dia bisa nampak kekuatan yang ada pada dirinya. Itu kalau itu tidak terpenuhi di kelas, bisa jadi si murid ini tidak memperhatikan kita ketika mengajar. Karena apa? Kita tidak menyadari kebutuhannya adalah kekuasaan. Itu harusnya dia ditonjolkan, tapi kita tidak melibatkan dia. Itu yang membuat si anak mungkin sering misalnya mengantuk atau acuh-acuh, makanya sebenarnya repot. Karena kita harus cari tahu apa kebutuhan anak pada saat itu, ya. Oke, ini 5 posisi kontrol. Saya akan jelaskan, dan mungkin nanti kita sendiri yang mulai melihat sebenarnya kita masih ada di posisi mana. Jadi 5 posisi kontrol ini adalah ketika menghadapi murid yang bermasalah, begitu. Jadi nanti mohon maaf, nanti juga ada semacam tagihan untuk guru BK untuk terkait ini tentang posisi kontrol. Karena nggak mungkin semuanya juga, karena ini kan pengimbasan. Ini kan sebenarnya kegiatan pengimbasan. Jadi diharapkan materi yang ini terimbas kepada guru BK. Nanti materi keyakinan kelas terimbas kepada wali-wali kelas. Itu dia nanti. Jadi tapi ini bukan hanya kepada guru BK karena mereka menangani siswa bermasalah, ya. Kita juga sebagai wali kelas bukan hanya itu juga. Yang bukan wali kelas juga pasti pernah bertemu dengan siswa yang bermasalah dengan kita. Jadi itu kita semua sebenarnya. Yang pertama itu penghukum. Kalau penghukum ini gurunya biasanya menghardik. Itulah Bapak pakai otakmu, maaf ya. Itu misalnya, ya. Kemudian menunjuk-nunjuk. Apa tadi kau bilang? Misalnya begitu lah, ya. Kita udah tahu semua. Menyakiti, menyindir. Kemudian ada ancaman. Nanti kalau nggak kamu buat ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan nanti. Tunggu nanti aku masuk kalian, misalnya. Itu kita sudah berposisi sebagai penghukum karena kita mengancam si anak. Nah, kemudian hasilnya pertama-tama mungkin murid akan patuh, tapi karena dia yang pertama takut, tapi lama-lama kalau kita terus-menerus menjadi penghukum akan lahir rasa benci di dalam diri anak. Kemudian pelan-pelan dia akan memberontak, berbohong atau berdalih menyalahkan orang lain. Bukan Pak, tadi si ininya itu. Kalau kita ketemu murid yang seperti ini, kita jangan langsung nanya memang pas kepala kali. Tapi kita tanya dulu, apakah kita terlalu sering berperan sebagai penghukum sama murid itu, gitu, ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya
Dia kalau kata artinya tidak lagi menjadikan kita itu sebagai panutan atau idolanya, padahal kita gurunya gitu. Ya kemudian muridnya berkata, biarkan aja, nanti paling juga marah-marah lagi. Itu kalau kita terlalu sering menjadi penghukum. Ya dampaknya pada murid pasti mengulangi kesalahan. Itu yang pertama, penghukum. Posisi yang sebenarnya paling tidak disarankan. Makanya di atas itu identitas gagal. Kalau kita menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah, sebenarnya kita menekankan pada murid bahwasanya mereka tuh orang yang gagal. Ya, memangnya kalau pembuat rasa bersalah bagaimana? Misalnya itu tadi, gara-gara kamu, saya dipanggil kepala sekolah, itu kita membuat anak rasa ini bersalah. Itu loh, gara-gara kalian kemarin ini jadinya masuk rumah sakit misalnya, karena anak-anak misalnya biasa anak-anak misalnya berlari gitu, ya. Kita membuat dia merasa bersalah. Jadi lama-lama kalau si anak terlalu sering disalahkan, dia akan minder, dia akan merasa dirinya gagal, dia tidak percaya dengan kekuatannya yang ada dalam dirinya, yang padahal ada. Ya, kemudian itu kira-kira kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, saya udah capek kali, gitu. Ya, kemudian hasilnya dia menjadi menyangkal, ini boleh dilihat. Kemudian murid sering berkata, iya pak, minta maaf pak, seperti itu mampu. Tapi dia artinya kurang bisa dia memahami kenapa dia melakukan kesalahan. Tapi langsung, oh ya aku memang bodoh, oh ya aku memang susah diatur, itu kira-kira ya. Kemudian posisi yang ketiga dan yang keempat ini agak mirip. Dan ini tadi ada yang mengatakan ini baik dilakukan, ya, tapi sebenarnya masih belum tepat, ya. Ini kalau kita berperan sebagai teman atau sebagai pemantau bagi murid ketika dia melakukan kesalahan, sebenarnya kita pelan-pelan memang menanamkan dia itu identitasnya sudah sukses. Karena kalau teman biasanya kita kasih penghargaan, kita dekat, kita ngomongnya lembut seperti itu kalau teman, ya. Saya rasa saya masih sering di sini, itu. Tapi ternyata salah itu, Ini kalau ini melahirkan anak-anak yang dia tuh manja ya, tapi ketika tadi lepas dari saya tidak lagi terlibat dengan dia, wah dia bingung. Ya, posisi teman itu biasanya gurunya melakukan pendekatan, lalu ngomongnya juga lembut, dan biasanya suka membujuk, ayo kan udah berapa kali ibu bilang, ayo itulah teman. Memang si anak merasa menjadikan kita sukses sih, tapi tidak baik karena mereka ketergantungan. Ya, pemantau. Kalau pemantau ini, siapa tahu dari mereka juga masih seperti itu, menghubungkan segala sesuatunya dengan peraturan. Itu pemantau. Makanya kerjaannya memantau, dihubungkan perbuatan murid itu dihubungkan. Kan udah di peraturan seperti ini, begitu. Ya, tapi tidak kasar seperti posisi penghukum. Nah, itu kira-kira 4 posisi yang masih sering saya rasa kita lakukan karena kami juga masih sering melakukan itu. Tapi satu posisi yang paling baik sebenarnya diharapkan dari kita adalah posisi manajer. Posisi manajer kita berdialog. Tadi kan katanya restitusi adalah kolaborasi. Jadi kita seperti ngobrol-ngobrol, mengajukan pertanyaan. Apakah menurut kamu yang melakukan itu benar? Jadi langsung menuduh, ya. Itu kemudian apa yang kita yakini, apa yang kamu kerjakan. Kita banyak memberi pertanyaan yang membuat anak lebih mengenali dirinya sendiri dan si anak sendiri yang menemukan solusinya. Ya, intinya kira-kira seperti itu untuk yang manajer. Intinya kalau di manajer itu guru tuh hanya menuntut, bukan menuntut ketika anak bersalah. Memang dia salah, tapi kita nggak berhak untuk menuntut. Kita harus tetap menuntut. Kamu coba kita lihat yang berikutnya. Nah ini tes kecil saja, ya. Sebentar lagi kita lihat videonya, mungkin bisa membedakannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira posisi siapa yang mengatakan ini? Iya, guru. Maksudnya dari 5 posisi kontrol tadi, apakah dia penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, apakah teman yang mengatakan ini? Pembuat rasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya? Penghukum. Kemudian, ayolah lakukan
Selamat. Hah? Selamat. Oke, kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa itu? Apakah kamu mendapatkan? Ingat, ini membuat anak menjadi motivasi ekstrinsik tapi penghargaan, ya kan? Apa itu? Pemantau. Karena ingat tadi, kata kunci pemantau adalah suka menghubungkan dengan kesepakatan-kesepakatan, peraturan gitu. Misalkan kalau mau dapat bintang itu kan stiker bintang biasanya kalau di TK-TK atau SD harus ada dulu yang dicapai kan gitu. Ada kesepakatan ya. Oke, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini baru manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Terus terlambat. Terus yang ke pramuka itu apa? Penghukum. Ya. Oke ya. Nah itu dia. Nilai 100 Pak. Bagus. Berarti udah paham. Berarti ada gunanya saya berdiri di sini ya. Oke, ini segitiga restitusi. Tadi kan restitusinya. Restitusinya adalah pendekatannya ketika murid bersalah. Ini segitiganya adalah proses restitusinya. Ada 3 langkah. Jadi kedepannya kalau murid kita bermasalah, melakukan kesalahan, ada 3 langkah ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita stabilkan identitas. Jadi kita tidak, makanya kalau beberapa kali aku bilang enggak gitu. Tapi kita katakan setiap orang memang pasti melakukan kesalahan. Saya juga dulu pernah sih gitu. Begitu kira-kira. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi jangan sampai dia merasa terpuruk dengan kesalahannya, walaupun memang dia orang yang bersalah. Kemudian yang kedua, kita validasi kebutuhannya. Ini terkait 5 kebutuhan dasar tadi. Kita tanya-tanya terus secara dialog sampai kita dapat sebenarnya apa alasan dia melakukan itu. Apakah karena kurang kasih sayang? Apakah karena kebutuhannya itu tentang kesenangan? Atau apa gitu? Kita validasi dulu kebutuhannya supaya bisa ketemu solusinya. Kemudian yang ketiga, menyatakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tadi banyak nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh Pak Tambah. Nilai-nilai itu juga nanti mau dibuat oleh guru wali kelas, terutama guru wali kelas 10, membuat keyakinan kelas. Jadi ketika si anak melakukan kesalahan, kita ingatkan lagi dia dengan keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Ya itu kira-kira 3 langkahnya, hanya 3 langkah sebenarnya ya. Oke, kami singkat saja ya. Ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Itu tadi sudah saya jelaskan. Berbuat salah itu oleh manusia. Bapak Ibu juga pernah buat salah, ya. Kita pasti bisa menyelesaikan seberat apapun kasus yang dia buat. Yang kedua, validasi kebutuhan. Itu tadi. Jadi kita harus pahami dulu teori kebutuhan tadi. Ya. Ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kenapa rupanya? Nah, itu. Kita validasi sampai kita dapat. Pada dasar hasil tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar tadi. Ya, power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Itu tadi yang 5 kebutuhan dasar tadi ya. Kita harus bisa temukan apa di antara 5 ini yang mana. Oke, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, baru kita tanyakan keyakinan. Di sinilah sebenarnya poin paling penting. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, bisa saja profil Pancasila, bisa saja Corvelus, bisa saja keyakinan kelas yang sudah dibuat. Oke, kemudian itu kira-kira prosesnya. Nah ini saya rasa nggak usah. Bagaimana kita bicarakan kasus ini? Bagaimana solusinya? Gitu ya. Oke, ini kira-kira contohnya. Sedikit saja biar Pak habis ini biar langsung dilanjutkan sama Bapak Jeki. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini merupakan salah satu langkah dari segitiga restitusi yang sudah saya aplikasikan. Jadi di kasus ini seorang murid bernama Vivi intinya tidak membayarkan uang sekolahnya. Dia menggunakan uang sekolahnya dengan tidak baik dan pada saat itu digunakan untuk taruhan Piala Dunia. Jadi di sini akan nampak 3 tahapan restitusi yang tadi sudah dijelaskan. Oke, ini karena yang pertama itu adalah validasi. Mohon maaf, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, restitusi itu berisi pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Pada tahap ini, pada tahap pertama, guru memastikan si anak tidak merasa bersalah, tidak merasa malu atau minder karena berbuat kesalahan.
uang dengan tidak benar, gitu ya. Tetapi hari ini itu kira-kira contohnya. Jadi guru meyakinkan bahwasanya semua orang pasti pernah bikin kesalahan, jadi tidak usah merasa malu. Yang penting kita bagaimana supaya tidak mengulanginya lagi. Kemudian di tahap yang kedua yaitu adalah tahap validasi kebutuhan. Kebutuhan apa? Dari 5 kebutuhan dasar yang tadi sudah kita bahas, kebutuhan dasar yang mana yang mendasari si murid melakukan ini? Nah, si anak mengatakan, kita katakan taruhan itu tidak baik. Nah, lalu si anak mengatakan, gimana ya Bu, taruhan itu kan seru. Begitu, berarti dari sini kita simpulkan sudah dapat kebutuhannya. Alasan si anak melakukan itu adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi sehingga dia mau dalam hal taruhan, sehingga dia menghabiskan uang sekolah untuk taruhan. Jadi sudah ketemu akar permasalahannya. Berarti kita tinggal meminta kepada murid bagaimana supaya kebutuhan kesenangannya itu tetap terpenuhi tapi tidak melakukan kesalahan. Jadi apakah si anak dilarang taruhan? Tidak. Karena tadi dia sudah mengatakan taruhan itu seru. Jadi kita tidak bisa melarang, tapi kita menuntun si anak bisa tetap taruhan tapi tidak merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Lalu kita masuk ke tahap yang ketiga. Nah, si guru sedang menuntun, apalah solusinya? Kita menuntut taruhan tidak boleh pakai uang. Lalu kita tanya, lalu bagaimana supaya Vivi ini bisa tetap taruhan tapi tidak pakai uang? Bagaimana solusinya? Tetap bisa taruhan tapi tidak pakai uang. Apakah taruhan harus pakai uang? Ya, kita menuntut, kemudian si anak menemukan solusinya. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Jiki bantuannya. Jadi tadi sudah kita dengar bersama ya. Apa solusinya? Si anak tetap taruhan. Oke, Bu, saya akan mengganti cara taruhannya tidak dengan uang, tapi dengan membawa bekal makanan. Kita taruhan, dia dan temannya taruhan, tapi kalau misalnya ada yang kalah, bawakan bekal makanannya besok. Jadi tadi seperti katanya, kalau saya kalah, saya bawa bekal makanannya besok. Kalau dia yang kalah, dia yang bawakan bekal makanannya besok. Jadi begitu kira-kira restitusi. Ya, kita yakinkan si anak, dia jangan merasa minder, merasa bersalah atas kesalahannya walaupun dia salah. Kemudian kita cari tahu apa sebenarnya yang mendasari, apa yang kebutuhan mana yang tidak terpenuhi. Kalau si anak tetap bersikeras itu kebutuhan yang dia tetap butuhkan, berarti kita menuntun bagaimana supaya kebutuhan itu tetap terpenuhi tetapi tidak melakukan kesalahan, dan tuntun si anak menemukan solusinya sendiri. Karena kalau dia sendiri yang menemukan, itu adalah keyakinan. Karena dia kan berangkat dari aku yakin kalau aku taruhan dengan bekal makanan itu baik, itu berangkat dari keyakinan sendiri, bukan dari perintah kita sebagai guru. Jadi demikian proses, salah satu contoh proses restitusi. Memang tidak mudah diterapkan, tetapi kalau kita tidak mulai juga tidak akan bisa kita terapkan. Demikian dari saya. Ada satu video lagi untuk contoh restitusi dari kasus yang berbeda. Kita saksikan bersama. Baik, ini ada kasus di kelas saya. Kelas 12 IPS 1. Baik, kasus anak ini, siswa kita ini adalah kasus bahwa dia tidak mengumpulkan handphone karena di sekolah
SMA Cahaya, setiap hari siswa dalam proses PBM harus mengumpulkan handphonenya sebelum proses PBM. Di sini saya tahap menstabilkan identitas, di mana saya tidak menjudge pribadi si anak bahwa dia salah atau benar, tetapi saya mengatakan bahwa dia perbuatan itu baik atau tidak. Iya, di sini saya sebagai guru mengatakan bahwa bahwa kita semua manusia itu pernah melakukan kesalahan dan tidak luput dari kesalahan, sehingga si anak merasa nyaman dan tidak merasa dia itu adalah pihak yang disalahkan. Seperti apa sih handphone dari kamu? Baik, di sini muncul pertanyaan, seperti apakah fungsi handphone itu bagi kamu? Ya, lalu di sini merupakan tahap validasi kebutuhan. Ya, si anak saya tanyakan bahwa apa pentingnya handphone itu bagi dia? Dengan perbuatan yang kamu lakukan, kira-kira apakah kamu sudah komit dengan keyakinan pasti? Baik, di sini saya sudah bertanya tadi kepada siswa bahwa dia sudah mengatakan bahwa perbuatannya itu kurang tepat. Jadi di sini saya menuntut dia untuk mencari solusi, sehingga solusinya itu berasal dari dirinya sendiri dan dia nantinya akan melakukan itu dalam kehidupannya sehari-hari dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, karena itu merupakan keyakinan dari dirinya sendiri. Itulah tahapan restitusi pada kasus tidak dikumpulnya handphone di kelas. Demikian Bapak Ibu, ya, inilah praktek segitiga restitusi yang saya lakukan. Terima kasih. Demikian materi dari saya tentang restitusi, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan materi terakhir tentang keyakinan kelas akan dilanjutkan oleh Bapak Joni. Baik, terima kasih Bu Mawali. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi di eksplorasi konsumen terakhir tentang keyakinan kelas, dari pemaparan Pak Tafel saya mengenai tadi tentang teori kontrol sampai dengan restitusi, maka ini tagihan yang harus kita lakukan Bapak Ibu, terkhusus Bapak Ibu wali kelas dan guru mata pelajaran. Nah, terkait dengan keyakinan kelas, di sini mungkin langsung muncul, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan selama ini kan kita ada aturan. Kalau peraturan kan dari satu pihak. Sedangkan yang mau kita buat di sini Bapak Ibu bukan satu pihak, tetapi kesepakatan bersama dan memang itu lahir dari diri sendiri. Maka namanya keyakinan kelas. Lanjut. Kita akan membuat selama ini kita di peraturan kelas. Jadi kalau peraturan kelas domainnya terlalu kecil, maka kita ubah nanti dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Nanti kita Bapak Ibu guru, wali kelas dan guru yang studi di kelas nanti kita akan buat dulu kesepakatan. Kesepakatan itu bisa lebih 3 sampai dengan 10 kesepakatan. Misalkan contoh kesepakatan pertama saling mendukung, saling bertanggung jawab atau tidak terlambat mengumpulkan tugas tepat waktu. Dari yang banyak itu nanti Bapak Ibu kita rampungkan menjadi 3 poin menjadi keyakinan kelas yang gampang diingat. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu ini keyakinan. Ini contoh perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Yang pertama, beberapa kesepakatan kelas di sini yang pertama datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu kesepakatan yang pertama. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan.
Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, tertib. Ini kan kesepakatan kelas nanti Bapak Ibu. Dari kesepakatan kelas kita rampungkan menjadi 3 poin yang gampang diingat dan dilaksanakan bersama-sama dalam keyakinan kelas. Contoh di sini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. 3, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang ini yang perlu kita bentuk Bapak Ibu di kelas kita masing-masing. Sehingga 3 poin yang ini nanti menjadi keyakinan kelas yang akan kita laksanakan bersama-sama. Ini yang kita buat. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu di atas dari kesepakatan kelas. Nah, kenapa dikatakan keyakinan kelas? Karena kita sadar itu hasil dari kesepakatan dan kita aminkan dan kita percaya itu kita lakukan tanpa ada paksaan dari orang lain. Itu tagihan nanti yang diminta kepada Bapak Ibu guru, terkhusus untuk wali kelas 10. Kenapa kelas 10? Karena mereka panjang ke kelas 11 dan 12 nanti. Jadi selama ini kita dilarang ternyata itu kan satu pihak. Nah, mungkin nanti bisa kami sertakan beberapa video yang sudah kami lakukan bertiga di kelas, terutama karena kami kebetulan wali kelas, kami sudah terapkan ini di kelas dan hasilnya Bapak Ibu ditampilkan di kelas. Kami sudah tampilkan di kelas. Ada 3 keyakinan kelas yang kami sepakati bersama. Jadi keyakinan kelas itu levelnya di atas dari keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ini Bapak Ibu. Sehingga nanti ke atas lagi. Ya, sehingga nanti ketika kita sudah buat keyakinan kelas, maka nanti akan tercipta lingkungan yang positif, maka tercapai nanti yang namanya budaya positif di sekolah. Itu yang tagihan yang mau kita kerjakan, Bapak Ibu wali kelas dan guru mata pelajaran. Ya, nah terkait dengan ini Bapak Ibu tentang bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, kalau di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kebajikan yang disampaikan tadi kira-kira apa di sini Bapak Ibu? Kalau misalkan Anda selalu kembalikan buku ke depannya, Anda dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian menunggu giliran, gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Semuanya itu Bapak Ibu adalah peraturan. Nah, dari sini nanti bisa kita munculkan keyakinan kelas. Ini dia Bapak Ibu, tanggung jawab, menghormati orang lain. Ini menghormati orang lain, berkomitmen. Ada keselamatan, kalau dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba, ternyata keyakinan kelasnya kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ternyata menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian gunakan masker, itu kan peraturan. Tapi kalau misalnya kita buat keyakinan kelas menjaga kesehatan keselamatan, sama maksudnya, tapi lebih tinggi di atas dari peraturan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Selama ini baru peraturan seperti itu kita buat. Ternyata keyakinan kelas keselamatan, keamanan. Oh, dia sadar bahwa memang kalau misalkan nanti dia berlari akan cedera, bahkan menghargai kesehatannya, maka dia tidak akan berlari. Itulah contoh-contoh keyakinan kelas yang akan kita buat nanti Bapak Ibu. Tidak perlu banyak, hanya 3 poin, tetapi dari 3 poin itu mencakup semuanya. Itu tagihan yang memang harus kita, yang kami harapkan dari Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Untuk memperdalam dan memahami kita terkait dengan keyakinan kelas, maka kami akan putarkan contoh penerapan budaya positif di kelas berikut ini. Nah, bagi Bapak Ibu tentang penerapan budaya positif yang saya laksanakan di kelas saya 12 IPS 2. Nah, di sini saya menerangkan tentang perubahan paradigma terkait dengan kepalan tangan yang sudah diterangkan Pak Tama tadi. Yang aslinya tidak pernah kita. Di sini nilai sebagai itu sudah dalam profil pelajar. Dari sini nanti masing-masing guru dengan
seluruh siswa di kelas akan membentuk kesepakatan kelas yang berangkat dari profil pelajaran Pancasila yang memang juga sudah diterapkan di sekolah kita terkait dengan pro-life, empowering, honesty, compassion, dan trust and loyalty. Nah, di sini lagi berdiskusikan terkait dengan pembuatan kesepakatan kelas yang nanti dari semua item-item poin-poin kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama kemudian berangkat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini masing-masing siswa memberikan terkait dengan poin-poin kesepakatan kelas yang dicatat oleh sekretaris. Nah, itulah Bapak Ibu kira-kira gambaran yang bisa kita lakukan terkait dengan penerapan budaya positif untuk membentuk kesepakatan kelas di kelas. Setelah itu nanti dari beberapa poin tentang kesepakatan kelas kita akan buat menjadi keyakinan kelas. Baik, itu tadi video yang pertama Bapak Ibu terkait dengan penerapan pembuatan kesepakatan kelas yang nanti setelah itu jadi keyakinan kelas. Berikut contoh kedua yang bisa kita tonton lewat video yang dilakukan di kelas 10 MIPA 5. Kita saksikan sama-sama. Kalian rasa kalau membuktikan uang tidak tempat ini, ingat tadi tujuannya apa? Kalian aman dan nyaman belajar, ya? Nah, di sini Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan kelas, masing-masing siswa bisa diajak berdiskusi bersama untuk menentukan beberapa poin terkait dengan kesepakatan kelas. Kita lihat dulu kesepakatan, ingat ini masih kesepakatan, lalu nanti kita berangkat ke keyakinan. Kesepakatan kelas 10 MIPA 5. Ya, oke, coba dari sini ya. Oke, sekali jadi. Nah, setelah masing-masing siswa berdiskusi menentukan kesepakatan kelas, kemudian kesepakatan kelas tersebut akan dicatat di papan tulis dari poin-poin masing-masing kesepakatan di kelompok masing-masing. Nah, dari beberapa poin terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah diusulkan oleh masing-masing siswa berdasarkan kelompok yang sudah ada, maka dibentuklah keyakinan kelas. Nah, dari beberapa kesepakatan kelas yang sudah ada, maka dikerucutkan menjadi 3 atau 4 bagian menjadi keyakinan kelas. Dan hasil dari keyakinan kelas yang ada nanti itu akan ditempel di kelas, bisa dibuat dari bentuk styrofoam atau bentuk yang lain yang nantinya siswa dan semua orang di dalam kelas bisa membaca hasil yang sudah disepakati tadi. Begitu Bapak Ibu terkait dengan pembuatan keyakinan kelas yang bisa dilakukan di kelas. Saya pikir itu saja presentasi yang bisa kami paparkan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami. Demikian kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Bapak pemateri. Nah, saya di sini ingin menanyakan. Tadi Bapak Jeki sudah menjelaskan mengenai kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, mengapa harus ada keyakinan kelas? Karena menurut saya kesepakatan kelas sudah sangat cukup dan cocok.
jika dibandingkan dengan keyakinan kelas yang sangat umum. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Mira tadi yang bertanya tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Memang kalau kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan antara dua orang, artinya guru dengan siswa. Tadi sudah disampaikan juga tentang kesepakatan kelas itu banyak poinnya. Tetapi perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas ini itu di atas dari kesepakatan kelas, yang artinya keyakinan kelas itu didasari dari dalam diri masing-masing siswa untuk benar-benar melakukan yang sudah disepakati. Maka nanti dari kesepakatan kelas yang sudah ada itu nanti dirangkum menjadi 3 atau 4 bagian yang lebih singkat, padat, dan gampang diingat oleh siswa. Nah, di slide ini mungkin bisa kita lihat contoh yang sudah dilakukan terkait dengan kesepakatan dan keyakinan kelas, di mana kesepakatan kelas ini ada beberapa poin. Dari beberapa poin yang sudah banyak tentang kesepakatan kelas ini, maka dirangkum dia menjadi 3 keyakinan kelas yang nanti ini memang akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Di sini ada saling menghormati dan menghargai, saling bertumbuh di dalam iman, dan saling mendukung. Nah, jadi kenapa perlu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu didasari dari hati dan memang tidak ada paksaan dan menyadari bahwa itu perlu dilakukan. Maka karena itu yang mendasari kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas. Saya pikir seperti itu, Ibu Muna. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Jeki atas pemaparannya. Nah, bagaimana dengan Ibu Mira? Apakah sudah bisa memahami apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Jeki? Iya, baik, terima kasih ya. Jadi memang keyakinan kelas itu sebenarnya memang perlu, tidak cukup hanya dengan kesepakatan kelas. Terima kasih buat Bapak Ibu pemateri buat kesempatan kepada saya. Saya itu kan wali kelas 10 yang nanti akan melaksanakan pengimbasan ini, yaitu membuat keyakinan dalam kelas. Menjadi pertanyaan saya, apakah keyakinan kelas ini akan dilanjutkan di kelas 11, kelas 12, ataukah akan berubah? Demikian, terima kasih. Kalau begitu kita langsung lanjut saja ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari pertanyaan Ibu Tarida. Untuk pertanyaan ini saya mohon kepada Bapak Kamba untuk memberikan pemaparan atau penjelasan. Baik, terima kasih kepada Ibu Tarida. Masalah keyakinan kelas itu kita bawa nanti ke kelas 11 atau ke kelas 12 itu bisa. Namun ya, realitanya pasti nanti seiring bertambahnya waktu, ya, bertambahnya kesempatan-kesempatan kita dalam pertemuan pembelajaran, akan muncul kasus-kasus baru atau hal-hal baru yang mungkin akan membuat kesepakatan itu bisa berubah, keyakinan itu bisa berubah. Jadi masalah dilanjutkan atau tidak itu balik lagi kepada kita yang ada di ruangan ini, di kelas ini, ya, bersama dengan anak-anak kita. Dan ingat Bapak Ibu, keyakinan kelas ini tidak hanya berlaku untuk wali kelas. Kepada guru bidang studi juga bisa diterapkan keyakinan per mapel atau per bidang studinya untuk individu-individu itu pada mapelnya masing-masing. Ya, contohnya pada mapel saya geografi, saya terapkan keyakinan kelas di kelas yang saya masuki. Demikian Bu Tarida, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita tutup, materinya sudah selesai, tetapi kita harus melakukan refleksi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh moderator. Jadi ini ada 4 pertanyaan yang Bapak Ibu silakan jawab, tapi tentunya dengan lewat refleksi singkat.
Ya, nanti kemana dijawab, saya akan berikan linknya. Kalau begitu saya ambil alih saja ya, Ibu Moderator. Saya ambil alih saja karena sudah penutup. Demikianlah pemaparan materi kami terkait pengimbasan dari pemahaman kami tentang budaya positif. Jadi untuk pihak-pihak yang terkait, sebenarnya tidak harus wali kelas 10, tapi wali kelas mana saja yang melakukan keyakinan kelas, mau melakukan restitusi, kami persilakan. Kalau mau berkonsultasi dengan kami juga atau bertanya-tanya, sharing-sharing juga boleh. Doa. Puji syukur kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan atas semua berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan masih melindungi kami sampai di akhir acara ini. Tuhan Yesus, kami banyak menerima hal-hal yang berguna dari seminar ini. Bapa, berkatilah apa yang sudah kami terima itu ya Bapa. Kami sebagai guru bisa melaksanakannya dalam proses belajar mengajar dan mendidik anak didik kami dengan hati. Bapa di surga, kami juga mohon kekuatan, kesehatan kepada kami para guru, supaya kami melaksanakan tugas kami dan tanggung jawab kami bisa melaksanakan apa yang sudah kami terima pada hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat guru penggerak yang sudah menyajikan materi ini. Berkati mereka ya Bapa, berikan keberhasilan dalam tugas-tugas yang diemban mereka, supaya mereka berhasil dapat membawa SMA Cahaya ke yang baik. Bapa di surga, kami juga berdoa buat upaya program-program pemerintah kami yang besar. Berkatilah Bapa, supaya mendatangkan hasil yang besar dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah kami. Tuhan, sebentar kami mau pulang, berkati kami dalam perjalanan, supaya sampai ke tujuan kami masing-masing, dapat jumpa dengan keluarga kami dengan baik. Dan juga Tuhan, berkatilah aktivitas kami selanjutnya. Tuhan, kami juga memohon kepada Bapa, pimpin hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa yang kami sampaikan dalam nama Yesus yang hidup. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih.